Halo semua, apa kabar? Semoga sehat, baik semua. Kita akan lanjutkan sesi pembelajaran kita terkait solid principle. Kita sudah masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu dependency inversion principle. Sebelum memasuki definisi dari dependency inversion principle, kita akan lihat sebuah contoh sederhana berkaitan dengan restoran. Jadi di sini restoran itu memiliki sebuah tujuan atau goal. Goalnya adalah untuk memuaskan customer. Melalui apa? Melalui ya makanan-makanan yang lezat. Ya, jadi kalau makanannya lezat, customernya cenderung akan lebih puas gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa mekanisme yang mungkin didefinisikan oleh restoran. Yang pertama, bagaimana bahan-bahan itu disiapkan. Jadi misalnya kalau datang ikan dari vendor, itu gimana cara bersihkannya, bagaimana cara menyimpan di kulkas, itu bisa saja ada mekanismenya. Selanjutnya, bagaimana cara memasak atau teknik memasak. Ya, ada yang misalnya harus dengan api besar, ada yang dengan api kecil. Nah, itu ada berbagai teknik ya. Kemudian ada bagaimana cara melayani pesanan. Ya, waitress itu bagaimana melayani pesanan dari customer atau bertanya, "Pak, mau makan apa?" Nah, itu pasti ada tata caranya. Nggak mungkin misalnya, "Bang, makan apa, Bang?" Itu kan kasar. Mungkin yang halus misalnya, "Selamat malam, Pak. Ini ada menu kita yang paling bagus ini." Nah, itu ada tata caranya. Kemudian ada tata cara untuk pembayaran. Misalnya ada restoran yang bayar dulu baru makan, atau ada yang makan dulu sampai puas baru bayar. Ya, itu ada tata cara yang berbeda-beda ya. Kemudian untuk setiap mekanisme itu punya tools ya, ada benda-benda kecil yang lebih teknis ya. Misalnya contoh, tadi kita bicara tentang cara memasak atau teknik memasak. Di situ ada frying pan atau wajan gitu ya. Frying frying itu untuk goreng ya, jadi wajan untuk goreng. Ada pisau, ada spoon, kemudian ada paperclip. Paperclip ini bukan untuk masak, tapi untuk order. Jadi ketika waitress itu mendatangi customer yang baru datang, itu dia mungkin ada paperclipnya, ada pulpennya, dan lain sebagainya. Nah, itu tools-tools yang secara teknis dipakai untuk melakukan mekanisme-mekanisme yang tadi. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ada levelnya. Dari level yang paling tinggi, yang high level, yaitu goal dari restoran, kemudian dia punya level yang di tengah, yaitu terkait dengan mekanisme. Kemudian yang paling bawah ada level yang lebih rendah lagi, tools atau technical staffs atau utilities ya, sebutannya bisa macam-macam. Tapi di sini kebetulan segregasinya ada tiga. Bisa saja segregasinya cuma dua, atau bisa jadi empat lebih banyak, atau lima. Itu tergantung dari perspektif desainer. Kita akan mulai masuk ke persoalannya. Tadi kita sudah bicarakan tentang leveling di restoran ya. Ada tujuan, ada goals-nya, kemudian ada mekanisme, kemudian ada tools-tools-nya. Pertanyaannya adalah, apakah ada bagian lain yang harus berubah atau adakah level yang harus berubah ketika terjadi perubahan pada hal-hal berikut ini? Yang pertama adalah penambahan payment method. Yang tadinya hanya cash, Anda harus bayar dengan uang tunai saja, sekarang sudah bisa cashless. Contohnya cashless itu pakai Dana, pakai OVO, GoPay, atau pakai kartu kredit yang tinggal gesek, atau pakai internet banking, mobile banking. Nah, itu contoh cashless. Kira-kira kalau teknik baru ini diaplikasikan atau metode baru ini diaplikasikan, mekanisme untuk membayar ditambahi satu metode lagi yaitu cashless, kira-kira tujuan dari restoran itu berubah nggak ya? Tentu tidak, dia akan tetap berusaha untuk menghasilkan makanan-makanan yang lezat ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau kita punya frying pan baru? Misalnya,
Tadinya frying pan itu bentuknya bulat, sekarang bentuknya oval. Kira-kira ada nggak yang berubah di aspek-aspek yang lain atau di level-level yang lain? Jadi ini kan masuk masuk ke dalam level tools ya, level yang paling bawah. Kira-kira mekanisme atau misalnya teknik memasak itu berubah nggak ya? Mestinya sih nggak ya. Atau misalnya tujuan dari restoran itu berubah nggak ya? Karena frying pan-nya ganti. Ya tentu harusnya tidak. Yang terakhir adalah contoh misalnya supplier dari ingredients itu diganti. Jadi biasanya restoran itu udah punya langganan ya. Misalnya dia punya langganan kalau mau beli ikan itu ikan segar dari mana. Nah, kemudian suatu saat dia memutuskan untuk mengganti supplier. Wah, saya mau ganti dengan yang ini, mungkin karena lebih murah. Tapi kan ikannya sama. Persoalannya adalah apakah tujuan dari restoran itu berubah? Atau apakah cara mempersiapkan ingredients itu berubah? Tentu tidak. Jadi, yang ingin ditekankan dari contoh ini adalah level yang di atas itu tidak boleh tergantung pada level yang ada di bawahnya. Contoh tadi ya, ada frying pan baru. Frying pan ini kan termasuk tools yang di bawah. Kalau frying pan-nya diganti, harusnya mekanisme atau cara untuk memasak itu nggak ganti. Tapi kalau cara memasak ganti, mungkin kita nggak butuh frying pan lagi. Mungkin kita butuh air fryer ya untuk memasak tapi dengan konsep oven misalnya. Ya, jadi level yang lebih tinggi tidak boleh bergantung pada level yang lebih rendah. Sebaliknya, level yang lebih rendah itu harus tergantung pada level yang lebih tinggi. Untuk prinsip dependency inversion ini, ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah high level modules atau yang tadi di kasus restoran itu adalah goals, ya, misalnya contoh. High level modules itu tidak boleh bergantung pada low level modules atau pada kasus restoran tadi, contohnya adalah frying pan atau misalnya spoon atau misalnya knife. Jadi tujuan dari restoran itu akan tetap sama meskipun frying pan ganti, meskipun knife-nya ganti, meskipun spoon-nya ganti dari kayu jadi stainless misalnya ya. Itu contoh. Dan high level modules itu tidak secara langsung tergantung pada low level modules. Benar bahwa tanpa low level modules, high level modules itu nggak ada. Tapi bukan berarti high level modules itu tergantung pada low level modules. Kenapa? Kalau misalnya low level modulesnya diganti, maka high level modulesnya pun akan menyesuaikan dengan low levelnya. Nah, untuk menghindari hal itu, maka perlu sebuah jembatan. Jembatan ini adalah jembatan abstraksi yang mensegregasi atau memisahkan dependensi antara high level modules dengan low level modules. Hal kedua yang perlu kita pahami adalah pada saat kita mengembangkan abstraksi, abstraksi tersebut tidak boleh secara langsung menggunakan konsep-konsep atau komponen-komponen konkret. Jadi, abstraksi hanya boleh menggunakan abstraksi yang lain, tidak boleh menggunakan konsep-konsep atau komponen-komponen yang konkret. Berikutnya adalah kita harus ingat bahwa tanpa ada low level modules, tentu high level modules nggak ada. Atau misalnya tidak mungkin sebuah restoran bisa mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan makanan-makanan enak tanpa ada frying pan, atau tanpa dimasak, atau tanpa mempersiapkan ingredients. Jadi itu jelas bahwa low level modules atau hal-hal yang lebih rendah levelnya itu sebenarnya ditujukan untuk mensupport atau mencapai tujuan yang lebih tinggi atau level yang lebih tinggi. Hal berikutnya yang perlu kita ingat adalah pada saat ada perubahan pada low level modules, maka kita harus berupaya agar high level modules itu tidak diganggu-gugat atau tidak diubah-ubah. Ingat ya, kasus tadi restoran, masa sih hanya gara-gara mengganti frying pan aja tujuan dari restoran ganti? Ya tentu enggak ya. Nah, jadi itu contohnya. Nah, yang berikutnya adalah
pada saat sebuah LLM itu dimodifikasi, maka LLM yang lain atau low level modules yang lain yang kira-kira setingkat itu tidak boleh atau sebisa mungkin tidak terpengaruh. Kenapa bisa tidak terpengaruh? Karena antar modules ini pun kita berinteraksi melalui abstraksi, jadi tidak secara langsung dependent. Solusinya adalah abstraksi. Jadi solusi dari kasus-kasus ini adalah abstraksi. Kita akan lihat contohnya. Jadi di sini adalah contoh dependensi antara high level modules dengan low level modules. Di mana di sini policy layer itu bergantung pada mechanism layer dan bergantung juga kepada utility layer. Jadi di sini ketergantungannya bertingkat. Kalau kita matchkan dengan kasus restoran, ini cocok sekali. Yang pertama policy ya. Policy itu di kasus restoran adalah the ultimate goal. Apa itu? Serving the best atau serving delicious food. Yang kedua, mechanism layer. Mechanism layer ini ya tata cara, aturan, protokol. Jadi ada aturan-aturan yang atau ada tata cara yang harus diikuti sehingga policy atau tujuan itu bisa tercapai. Ya kalau misalnya policy ini tidak dilaksanakan, maka goals-nya terancam tidak bisa dicapai. Kemudian yang paling bawah ada utility layer atau benda-benda atau tools-tools yang dipakai. Jadi tools-tools yang dipakai ini adalah concrete implementation-nya. Oke. Jadi di sini sangat terlihat ya dependensi antara layer yang paling atas dengan layer yang di tengah dan layer yang paling bawah. Maka ketika terjadi modifikasi pada utility layer, bisa jadi mechanism layer harus ikut berubah, terpengaruh. Nah, kalau mechanism layer berubah, terpengaruh, maka bisa jadi policy layer atau level yang paling puncak itu juga harus dimodifikasi. Bayangkan misalnya hanya mengganti spoon atau sendok dari sendok kayu menjadi sendok stainless steel, Anda harus mengubah tujuan dari restoran. Ya enggak ya, itu enggak mungkin. Jadi independensi itu yang ingin kita capai dari prinsip ini. Kita akan bicarakan tentang solusinya. Di sini solusi yang kita aplikasikan adalah abstraksi seperti yang kita bicarakan tadi bahwa level yang lebih tinggi itu tidak secara langsung menggunakan level yang ada di bawahnya. Jadi contohnya policy layer tidak secara langsung menggunakan mechanism layer, tapi melalui sebuah abstraksi. Di sini abstraksi yang kita pakai adalah interface. Lalu demikian juga dengan mechanism layer, tidak secara langsung menggunakan utility layer, tapi menggunakan sebuah abstraksi, yaitu sebuah interface. Jadi, hubungan antara policy layer dengan mechanism layer itu dijembatani oleh abstraksi policy service interface. Sementara hubungan antara mechanism layer dengan utility layer itu diperantarai oleh mechanism service interface. Anda perlu lihat di sini bahwa terjadi sebuah dependensi yang terbalik. Jadi, level yang lebih rendah justru dependent-nya ke level yang lebih tinggi. Misalnya contoh, mechanism layer ini dependent terhadap policy service interface. Dan mana kita tahu di sini ada implements. Jadi, mechanism layer mengimplements ya, mengimplements interface yang ada di policy. Demikian juga dengan utility layer, di mana utility layer itu mengimplements interface mechanism service interface. Jadi dependensinya kita balik. Ya, yang tadinya level yang lebih tinggi itu dependent ke level yang lebih rendah, kita balik. Jadi level yang lebih rendah bergantung pada level yang lebih tinggi. Di sini contoh kejadian inversion yang dimaksud. Jadi dependency inversion itu dependensinya kita balik. Yang tadinya level yang lebih tinggi bergantung pada level yang lebih rendah, sekarang kita ubah. Jadi level yang lebih rendah bergantung pada level yang lebih tinggi. Kita akan lihat satu contoh lagi, yaitu button lamp example. Jadi ada saklar, tek 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 yang di tembok. Lalu ada lampu, ada lamp. Kira-kira dari kedua benda ini siapa bosnya? Atau misalnya siapa yang disuruh-suruh gitu ya. Coba kira-kira
Kira-kira apa nih jawaban Anda? Solusi untuk button dan lamp itu bosnya adalah button. Karena kalau button bilang off, maka lampu harus mati. Kalau button bilang on, maka lampu harus hidup. Jadi kalau dimainin sama button, tek tok tek tok tek tok tek tok tek tok on off gitu ya, ya lampu harus nurut, hidup mati gitu ya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya siapa bosnya. Bosnya adalah button. Jadi sini adalah salah satu contoh dari solusi. Cuman solusi ini sayangnya memviolate prinsipal yang sedang kita bicarakan, dependency inversion principle. Di sini button dan lamp itu sangat tergantung, yaitu button atau level yang lebih tinggi bosnya itu bergantung pada lamp. Artinya ketika lampnya diganti, misalnya tadinya lampu bolam biasa, terus diganti dengan LED, itu buttonnya juga ganti, harus dimodifikasi gitu ya, ada terpengaruh. Nah ini kurang baik ya, karena dia mempengaruhi level yang lebih tinggi. Ingat bahwa dependency inversion principle itu justru harus membalik, bahwa bosnya atau level yang lebih tinggi atau di sini konteksnya button itu tidak boleh terpengaruh oleh jenis lampunya. Justru sebaliknya, lampunya yang harus taat pada button. Oke, kita akan lihat solusi yang bagus. Nah, di sini solusi yang bagus di mana button dan lamp itu tidak secara langsung berinteraksi, yaitu ada sebuah jembatan antara button dan lamp. Ya, di sini ada sebuah interface namanya button server. Jadi, ketika Anda menggonta-ganti lampunya, misalnya dari lampu bolam biasa, terus Anda ganti jadi lampu TL, kemudian Anda ganti jadi lampu LED, nggak masalah. Tapi kalau misalnya Anda ganti jadi lampu teplok, ya nggak cocok ya. Lampu teplok itu lampu yang pakai minyak ya, itu nggak cocok. Ya, itu di luar kasus kita. Tapi di sini adalah satu solusi yang menunjukkan dependency inversion principle, di mana button atau level yang lebih tinggi itu tidak tergantung pada implementasi lampu yang dipakai. Sebaliknya, justru implementasi lampu yang dipakai itu harus taat pada aturan yang ditetapkan oleh button, yaitu on-off. Tidak ada tanggung, ya. Jadi, on atau off, nggak ada setengah-setengah, ya. Itu adalah aturan dari button. Maka lampu yang boleh digunakan hanya lampu yang comply terhadap aturan si button, yaitu bisa on, bisa off. Oke, itu adalah akhir dari sesi kali ini. Semoga Anda bisa mengerti dan sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.